Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,48% ke angka 7093. Dan di video ini saya coba analisa saham Arto dan BBYB hari ini malah turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arto. Saham Arto jika kita perhatikan hari ini turun lumayan dalam 11% lebih ke 3090. Dan jika kita pantau, Arto sampai saat ini secara pergerakan masih sangat uptrend, sebelumnya bergerak sangat downtrend, tapi setelah berhasil naik di atas kurva garis EMA, bisa kita lihat Arto terus naik. Dan saat ini terlihat masih kesulitan untuk melewati resisten 3500. Bisa kita perhatikan di sini juga pada bulan Juli Arto juga sempat mencoba naik di atas 3500, masih gagal dan kembali melemah. Bedanya pada waktu itu garis EMA 150 berada di atas 3500. Tapi saat ini Arto sudah mulai reversal dan sudah mulai bergerak tren. Tapi tetap masih kesulitan untuk melewati 3500. Dan jika kita lihat walaupun melemah, saat ini Arto masih berada di atas zona support 3000 sampai 3100. Sebelumnya beberapa kali juga mencoba untuk melewati 3300, Arto gagal. Tapi pada saat kembali turun mengetes support ini, Arto masih bisa bertahan. Jadi secara taktikal saat ini Arto masih oke, walaupun memang kesulitan untuk melewati resisten kuat 3500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 2650, Arto masih bisa di hold. Atau teman-teman mau terlalu stop di harga 3000, apabila harga 3000 terlewati bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman, di harga berapa teman-teman sebelumnya sudah entry. Tapi apabila sudah dapat di harga bawah, menurut saya Arto saat ini masih layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 11% lebih ini asing memang melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan jika kita pantau 2 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi. Dan penurunan 11% ini jika kita lihat di sini, apabila kita fokus top 5 memang ini ada sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi secara pergerakan misalnya Arto masih menarik untuk dipantau karena penurunan tajam hari ini tidak ada distribusi besar. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham Arto, misalnya masih bisa dipantau minggu ini. Apabila terpantau Arto masih kuat berada di atas harga 3000, menurut saya Arto masih menarik untuk coba entry. Jadi apabila kita pantau Arto masih bisa bertanda rebound dari 3000, menurut saya masih menarik coba entry dengan target jangka pendek di harga 3300 sampai target berikutnya di resisten kuat 3500. Tapi jika kita pantau Arto minggu ini ternyata turun menembus zona support 3000, paling aman menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 2650 sampai 2700 untuk entry di sekitar garis EMA 150 ini. Walaupun di dekatnya ada support sekitar 2800, tapi paling aman apabila tembus 3000, coba tunggu di garis EMA 150 untuk entry-nya. Sekarang kita coba lihat BBYB. BBYB hari ini juga turun 6% lebih ke 358. Sedangkan untuk BBYB walaupun sebelumnya juga bergerak naik, tapi BBYB belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi setelah berhasil beri garis EMA 50, bisa kita lihat sekali BBYB mencoba untuk mengetes garis EMA 150 masih gagal, sempat turun mengetes support 340 masih bertahan, dan hari ini masih melemah karena masih gagal naik melewati harga 400 dan garis EMA 150. Dan ini merupakan resisten kuat. Selama BBYB masih gagal break, BBYB secara pergerakan masih akan sideways. Dan untuk support EMA 50 jika kita lihat saat ini tepat di harga 300. Dan untuk BBYB jika kita pantau, asing selama 1 minggu terakhir masih terus keluar dengan jumlah besar, dan penurunan 6% lebih hari ini masih ada distribusi besar. Jadi beda dengan Arto, penurunan tajam tidak terlihat ada distribusi besar, sedangkan BBYB ini masih ada distribusi. Jadi untuk BBYB tetap harus hati-hati, masih ada potensi untuk turun mengetes support 340. Selama masih kuat, BBYB masih ada potensi untuk sideways, masih potensi untuk rebound dan kembali naik mengetes 400. Tapi jika terpantau 340 terlewati, BBYB berpotensi kembali turun menuju harga 300. Jadi saat ini BBYB secara teknikal menurut saya masih oke, walaupun belum uptrend karena masih berada di atas
garis EMA 50 ini masih bisa di hold dan ini masih bisa dipantau untuk buy on weakness. Jadi kita masih bisa coba tunggu di support terdekat itu di 340, karena sebelumnya 340 masih bisa menahan penurunan dari saham BBYB. Kita masih bisa pantau apabila berhasil rebound, masih bisa coba entry. Apabila tembus, sebaiknya tunggu di 300 untuk coba entry di sekitar daerah support kuat ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BRIS yang jika kita lihat hari ini masih lanjut naik 1% lebih dan sekarang mencapai resisten kuatnya di 1700 dan sebenarnya sudah mencapai target take profit apabila memang BRIS gagal break 1700. Dan bisa kita lihat BRIS juga secara pergerakan sudah mulai oke sebelumnya downtrend, tapi setelah berhasil break kedua garis EMA, BRIS masih terus melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan 1700 merupakan resisten kuat, sehingga ini harus hati-hati apabila masih gagal break. BRIS masih ada potensi untuk terkoreksi sementara menuju support terdekat saat ini sekitar 1640. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga secara taktikal BRIS masih oke, masih bergerak uptrend, dan karena kenaikan hari ini masih ada akumulasi, masih ada potensi BRIS untuk mencoba break 1700. Apabila berhasil break, BRIS berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya jika 1800. Jadi sebelumnya setelah berhasil break 1700, target berikutnya bisa kita lihat beberapa kali mengetes 1800. Tapi untuk 1800 juga beberapa kali mencoba untuk break, masih gagal dan dibuat turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, apabila mau hold terus menurut saya masih layak untuk di hold selama BRIS kuat berada di atas harga 1600. Atau bisa swing trade, take profit dulu apabila gagal break 1700, setelah itu tunggu kembali sekitar 1600 untuk re-entry kembali. Dan selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham BBRI yang jika kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 5.500. Dan sempat jika kita lihat mendekati 5.600 yang merupakan resisten yang lumayan kuat untuk BBRI saat ini. Dan jika kita lihat BBRI juga secara trend saat masih oke. Sebelumnya mencoba untuk break kedua garis EMA gagal, setelah itu berhasil rebound dan berhasil break. Setelah berhasil break, BBRI secara pergerakan sudah mulai uptrend. Dan hari ini sempat terbentuk gap up, tapi candle hari ini maksudnya tidak begitu oke, walaupun ada gap up karena ada shadow ke atas lumayan panjang. Tapi jika kita perhatikan untuk broker summary, asing masih terus masuk akumulasi sehingga secara pergerakan BBRI maksudnya masih layak untuk di hold selama asing masih terus masuk, apalagi akumulasi hari ini lumayan besar. Dan di sini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi BBRI saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 5.600 apabila berhasil break. Ada potensi saya lihat untuk menuju 5.800. Jadi saat ini apabila teman-teman belum sempat entry di sekitar garis EMA 50 150, paling aman coba tunggu kembali di sekitar 5.400. Apabila BBRI kembali mengatas 5.400 masih bisa bertahan, baru coba ikutan entry. Apabila tembus, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.